kembali lagi bersama aku Nada di segmen yang aku kasih nama Coffee Time. Buat yang baru nonton segmen ini, jadi isinya segmen Coffee Time ini tuh adalah aku ngobrol-ngobrol random tentang update kehidupanku di Australia sambil ngopi. Sekarang aku lagi ada di salah satu cafe favoritku. Dan terakhir kali aku ke sini, aku nongkrong di sini itu bareng sama Fams, bareng sama keluargaku bulan lalu, 2 bulan lalu. Nggak kerasa udah lewat 2 bulan. Terakhir kali aku nongkrong di sini sama ayah, mama, dan adikku Tata. Dan aku sekarang duduk di bangku yang sama yang ayah mamaku duduk waktu mereka kesini. Aneh aja gitu ya rasanya tuh. Sekarang aku jadi ngejalanin kehidupan tuh rasanya lebih ringan, lebih semangat, dan lebih bahagia. Ini nggak tahu kenapa ya, karena alasannya tuh hanya karena aku merasa orang tuaku udah tahu gimana kehidupanku di sini, kayak mulai dari tempat tinggalku, tempat yang biasanya aku kunjungi secara rutin, kayak kafe-kafe yang aku suka datengin, termasuk kafe ini. Mereka udah tahu nih ini salah satu tempat nongkrong yang aku suka gitu. Nah, karena sudah kubuka dengan ngomongin orang tua nih, mungkin di video kali ini aku bakal sedikit banyak sharing cerita seputar hubungan orang tua dan anak. Pertama yang sebenarnya beberapa poin aku mau cerita dalam video ini tuh, aku kepikiran tentang pengalamanku sebagai seorang anak dari kedua orang tuaku gitu. Aku ngerasa aku perlu sharing ini pertama sebagai apresiasi untuk mereka, untuk kedua orang tuaku yang sudah membesarkan aku dengan luar biasa, membersamai aku dari bayi sampai sekarang di setiap tahapan kehidupanku. Dan aku nggak tahu sih ini aku bakal dari mana mulainya, karena ya seperti biasa gitu kan, aku selalu random dan banyak banget ide atau pemikiran di otak aku yang makanya ada segmen Coffee Time ini sebenarnya itu ngebantu aku juga untuk melatih gimana sih caranya menuangkan isi pikiran aku ke kalimat yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk orang lain dengan aku bikin video ini. Cuman sepertinya yang pertama kali aku mau bilang tuh, kayaknya aku bakal kasih judul video ini adalah yang anak inginkan dari orang tua gitu, karena itulah yang sebenarnya bakal aku bahas gitu. Jadi mungkin yang pertama aku tuh mau bilang gitu kan, bahwa ternyata sebagai seorang anak, aku umurnya udah mau 26 tahun, jadi sepanjang itu juga lah aku menjadi seorang anak dari kedua orang tuaku, mama dan ayahku. Satu hal yang sangat akhirnya tuh sekarang aku sangat apresiasi dari mereka, aku sangat bersyukur, adalah mereka yang tidak pernah untuk memaksakan kehendak ataupun keinginan mereka ke anak-anaknya. Jadi aku 3 bersaudara, aku anak pertama, aku punya 2 adik, 1 laki-laki 1 perempuan, dan orang tuaku yang tidak pernah memaksakan kehendak mereka dan membebaskan anak-anaknya untuk jadi apapun sesuai dengan potensi terbaik mereka tuh terbukti dengan kami bertiga. Anak-anak mereka ini gak ada yang sama nih, kami tuh beda-beda banget, mulai dari profesi kami, karena udah mulai besar-besar kan, udah mulai kelihatan gitu ya mau jadi apa gitu, besarnya tuh udah kelihatan. Kami bertiga tuh gak ada yang sama, dari sifat, dari karakteristik, dari hobi, dari kesukaan tuh nggak ada yang sama. Kami bertiga tuh bener-bener beda-beda banget gitu. Jadi setiap anak itu jadi individu yang berbeda-beda karena memang sesuai dengan potensi mereka tanpa diseragamkan gitu loh. Dan makin besar aku menyadari itu adalah blessing yang besar banget sih, karena pada akhirnya hidup tuh jadi lebih ringan untuk dijalani, hidup yang udah berat ini gitu kan, jadi lebih ringan dijalani ketika kita tuh menjalani sebagai orang yang memang kita tuh true, itu yang kita mau jalanin gitu, itu hidup yang kita pilih untuk jalanin, dan aku bersyukur banget.
Nah, mungkin aku mau ceritakan beberapa hal, mungkin ini bisa dibilang lucu, ini bisa dibilang positif, tapi ada juga negatifnya gitu ya, terkait dengan gimana pendidikan orang tuaku ke anak-anaknya ketika kami dulu mulai dari masih kecil gitu sampai mungkin beranjak dewasa. Salah satu hal yang ini dulu aku sempet antara suka tapi juga nggak begitu suka, itu adalah, maaf, itu adalah ayah mamaku tuh nggak pernah peduli tentang hasil nilai di sekolah anak-anaknya gitu. Jadi gimana kami itu di sekolah, mereka tuh sebenarnya nggak begitu peduli. Bahkan kalaupun ekstrimnya ya sampai yang kayak remedial pun itu mereka tuh nggak peduli gitu. Jadi untuk nilai sekolah mereka tidak pernah menjadikan itu reward atau punishment. Dan sebenarnya ini tuh aku sempet ngerasa jadi negatif juga gitu, menurut aku jadi nggak begitu asik juga karena dulu ya misalnya aku nih yang paling inget tuh kalau SD mungkin masih terlalu kecil dan belum begitu peduli nilai gitu kan. Cuman mungkin waktu SMP aku inget banget rasanya kayak semua teman-temanku itu rata-rata nih ya mereka misalnya nih mereka berhasil ranking gitu, maka akan dikasih reward nih sama orang tuanya gitu, entah apapun itu gitu, mulai dari reward yang kecil sampai yang besar. Tapi kayak istilahnya perlombaan untuk jadi ranking atau dapat ranking mungkin 10 besar gitu kan misalnya, itu lumayan jadi hal yang penting buat anak-anak seumuran SMP itu gitu. Nah, aku tuh ngelihat kayak kayaknya aku bisa nih dapat ranking gitu kan, tapi kayak nggak dikasih reward juga gitu kan. Nah, aku tuh sempat kayaknya nanya gitu ke mamaku kayak, "Mah, kenapa sih kok kayak nggak ada dijanjiin misalnya kalau ranking 10 besar dapat apa gitu kan." Terus kayak mamaku tuh emang nggak peduli aja gitu tentang nilai anak-anaknya, dia tuh lebih peduli tentang perkembangan individual anak-anaknya. Misalnya kayak aku dulu les musik, aku les balet, aku les hal-hal pokoknya yang itu non akademis gitu. Malah mamaku tuh malah lebih concern. Jadi aku dulu tuh ikut lomba musik, ikut lomba musik tradisional Jawa, gamelan juga, dan beberapa kali menang gitu. Itu malah mamaku lebih concern mendukung ke situ gitu. Tapi kalau untuk akademis mamaku tuh kayak nggak atau kurang ngasih reward lah di situ gitu. Padahal aku nggak bodoh-bodoh banget gitu, aku ngerasa kayak bisa nih sebenarnya aku ranking gitu. Sampai ada suatu ketika, nah waktu SMP ini aku inget dulu tuh aku SMP itu lagi boomingnya BlackBerry. Jadi aku tuh iseng bilang ke mamaku, "Mah, kalau misalnya aku bisa ranking 3 besar di kelas, beliin aku BlackBerry dong, BlackBerry Gemini waktu itu yang lagi hits banget, dan aku tuh pengen punya gitu." Karena waktu itu HP ku tuh kayak masih Nokia gitu, jadi belum BlackBerry gitu kan. Aku tuh pengen punya BlackBerry biar bisa sharing pin gitu sama temen-temen. Nah, aku bilang gitu ke mamaku. Jadi kayak aku bikin challenge sendiri, aku tentuin rewardnya sendiri, dan ternyata disetujui sama mamaku. Dan mamaku tuh cuman kayak ya udah oke gitu. Terus aku kayak seneng dong, kayak oh oke nih. Jadi aku kayak belajar kayak ini dong lumayan kenceng gitu, kayak biar paling nggak bisa 3 besar gitu. Dan alhamdulillah aku bisa nih 3 besar. Kalau nggak salah waktu itu ranking 2 di kelas. Jadi akhirnya karena ranking 2 dapat nih BlackBerry-nya gitu kan, dibeliin. Nah, setelah aku umur segini gitu ya, aku tuh menyadari bahwa makna dari pendidikan yang diterapkan orang tua aku tuh bagus banget. Jadi kalau sekarang aku bisa memaknai itu adalah orang tuaku nggak pernah pakai indikator yang dipakai orang-orang untuk anaknya itu bersaing, tetapi mereka membiarkan anak-anaknya memilih medan persaingan atau medan pertempuran mereka sendiri. Jadi dalam berbagai hal lainnya juga gitu, aku, adik-adikku, misalnya kita ikut satu kegiatan atau kita mau ikut satu perlombaan, itu kita nih sendiri yang memilih dan menentukan, serta kita sendiri yang minta rewardnya gitu, dalam tanda kutip kayak aku mau ikut lomba nulis ini nih, kalau misalnya menang kita jalan ke sini ya mah gitu kan, dan diiyain gitu misalnya sama mamahku dan sama ayahku gitu. Jadi kita tuh nggak pernah dipaksa untuk bersaing di medan pertempuran yang kita nggak pilih.
sehingga pada akhirnya kita bisa benar-benar memilih jalan mana nih yang mau kita ambil. Kita beneran bisa memilih perlombaan atau pertarungan apa nih yang kita mau menangkan dalam hidup. Dan in the long run, untuk jangka panjangnya itu tuh sangat bermakna sekali gitu di kehidupan. Jadi meskipun awalnya kan aku sempat kayak temanku dapat ranking 3 besar, dikasih reward gitu, orang tua aku nggak peduli kan tentang ranking itu gitu, tapi ternyata maknanya tuh lebih luas dan lebih besar dari itu. Aku mensyukuri banget dan ya pahamnya tuh baru bisa belakangan gitu kan. Maka akhirnya ketika aku adik-adikku memilih persaingan yang mungkin tidak banyak dilirik gitu ya oleh anak-anak lain, kami tetap bisa menjalani itu dengan pertama sepenuh hati, kedua nggak perlu lihat kanan kiri untuk mencapai apa yang kita mau itu, karena yang kita mau tuh nggak harus sama gitu dengan orang lain. Dan mungkin hal yang kita inginkan dalam hidup, hal yang itu sesuai dengan passion kita itu mungkin nggak harus sama dengan semua orang gitu kan, atau nggak harus mainstream dalam tanda kutip kayak gitu tuh. Sekarang kalau aku inget lagi jadi kayak terharu sendiri dan kayak wow, aku bersyukur banget sih punya orang tua yang seperti itu. Poin selanjutnya terkait dengan bagaimana orang tuaku menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini ke anak-anaknya. Nih ada satu poin lagi yang aku kepikiran gitu kan. Ini tuh terkait dengan sama nih, ini bisa jadi positif tapi juga aku pernah ngerasain itu hal yang gak bagus-bagus amat sebenarnya, yaitu terkait dengan mereka membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, yang beneran dibebaskan tuh sedibebaskan-bebaskannya banget. Mulai dari yang pastinya ketika kalau misalnya anak tuh kan SD, SMP, SMA itu ya sekolah aja kan, maksudnya ya kita sekolah, mungkin di SMA lah misalnya kayak soal IPA, IPS tuh aku dulu maksa minta pindah dari IPA ke IPS, itu diperjuangkan sama mamaku, itu aku udah pernah cerita juga. Nah intinya dibebaskan tuh sebebas-bebasnya itu gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk soal dibebaskan ini kan ketika seorang anak itu mulai menentukan jalan hidup tuh aku ngerasanya adalah ketika kuliah ya. Nah kuliah ini orang tuaku tuh sangat membebaskan anak-anaknya untuk ambil jurusan apapun yang mereka mau gitu. Aku, adikku yang laki, adikku yang perempuan, itu jurusannya beda-beda semua, beda banget gitu. Dan kami tiga-tiganya nggak ada yang mengikuti jejak orang tua kami. Jadi orang tuaku tuh keduanya dokter hewan, tapi anaknya tiga-tiganya nggak ada yang ambil jurusan dokter hewan. Yang tentu aja setiap orang tua tuh pasti pengen. Orang tuaku kalau ditanyain pengen nggak ada anaknya yang mau nerusin jadi dokter hewan gitu kan. Apalagi mamaku adalah pemilik klinik hewan, 2 klinik hewan, dan anak-anaknya nggak ada nih yang bisa meneruskan klinik hewannya gitu. Dan kalau ditanya pengen ya, mama ayah tuh selalu bilang pengen ya pengen gitu. Cuman nggak semua kepengenan orang tua tuh harus dituruti oleh anaknya. Dan ini poin yang menurut aku kayak nggak tahu lagi lah, kayak wow banget sih. Meskipun, nah ini nih ada nggak enaknya gitu kan. Ketika akhirnya aku makin dewasa dan aku tuh sangat merasakan sesulit apa hidup merintis di bidang yang aku tuh memang bener-bener harus mulai sendiri dari nol, itu tuh nggak mudah. Kadang tuh aku mikir kayak ya dibebasin tuh nggak enak, karena dalam setiap tahapan hidup kita tuh jadi harus dipaksa untuk bisa mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan yang udah kita buat sendiri gitu. Dalam artian misalnya aku memilih jalan untuk dari dulu ya, dari aku SMP, SMA aku memang pingin tinggal di luar negeri gitu. Padahal real nih, tinggal di luar negeri itu berat, mahal, susahnya minta ampun gitu kan. Banyak banget lah, pokoknya kayak tiap hari tuh ada aja masalah baru tuh ada yang berkaitan dengan keputusanku untuk tinggal di luar negeri, di negara lain gitu. Tapi ya mau nggak mau akhirnya aku harus jalani dengannya karena nggak ada pilihan, karena itu pilihanku. Dan ketika akhirnya aku mengalami kesulitan, aku nggak akan bisa menyalahkan siapapun karena itu adalah pilihanku sendiri gitu. Nah itu juga yang dari dulu mamaku selalu bilang ke aku bahwa kalau misalnya seorang anak itu dipaksa untuk mengambil jalan tertentu ketika mungkin ada misalnya ada hambatan, ada kegagalan along the way mereka menjalani kehidupan yang dipilihkan itu, bisa jadi nih orang tua yang disalahin. Dan mamaku bilang, mama sama ayah nggak mau disalahin kayak gitu ya, kayak masalah udah banyak gitu, kayak kamu pikir aja hidupmu sendiri gitu kan. Jadi
itu sih antara enak gak enaknya gitu ya. Jadi nggak enaknya ya itu tadi gitu, kadang aku kayak aduh kayaknya kalau aku nurut aja sama orang tua hidupku terjamin, kayak aku enak tinggal ngikutin aja, kayaknya lebih enak deh, nggak secapek ini gitu kan. Aku kadang tuh kepikiran gitu kayak gitu. Tapi ya itu hanya pikiran-pikiran selintas aja. Dan alhamdulillahnya mereka, karena menurut aku juga mungkin karena jarak usiaku dengan mereka nggak begitu jauh, sehingga akhirnya kalau belakangan ini tuh makin lama kami tuh makin bisa kayak partner aja, kayak temen aja gitu. Aku bisa diskusi tentang apapun ke mereka, terutama setelah aku menikah juga. Jadi kan setelah menjalani kehidupan pernikahan, malah bener-bener aku ngerasa makin lama tuh makin butuh mereka, makin pengen mereka tuh ada dalam kehidupanku. Mereka harus tahu apa yang sedang aku lakukan, apa yang aku rencanakan untuk hidupku ke depannya. Dan aku sangat menghargai input dari mereka, aku sangat menghargai masukan-masukan dari mereka tuh aku dengerin banget. Karena bukan mereka tuh tidak pernah merasa atau nggak pernah bilang mereka yang paling tahu atau mereka yang paling benar, tapi aku sendiri yang merasa bahwa aku butuh nih input mereka, karena kan mereka udah pernah menjalani berbagai tahapan kehidupan yang mungkin aku belum. Jadi menurut aku itu salah satu kesuksesan mereka sebagai orang tua, bahwa ketika anak-anaknya makin besar nih nggak makin ngilang atau nggak makin anti sama mereka, tapi malah makin merasa butuh gitu. Dan itu yang aku rasain sejauh ini. Kayaknya videonya juga udah lumayan panjang dan kopiku udah mau habis. Aku mau simpulkan bahwa mungkin yang anak-anak mau dari orang tua mereka itu adalah kebebasan untuk menentukan apa yang mau kita pilih dalam hidup sesuai dengan mungkin minat, aspirasi, bakat, dan kemampuan masing-masing anak, yang bisa jadi itu bukan hal yang sama atau hal yang mainstream gitu dengan semua orang. Kemudian dukungan dan doa pastinya dari orang tua untuk anak, senantiasa membersamai anak, mau mengerti, berusaha memahami anak, karena sebenarnya anak tuh pasti maunya dimengerti kan. Dan kadang ketika dunia lagi jahat, dunia lagi berat, mungkin hal paling nyaman tuh sebenarnya kembali ke rumah ketika kita tahu ada yang mau terima kita, mau mendukung kita, dan mau membantu kita tuh bakalan membantu banget untuk meringankan beban hidup si anak-anak yang baru banget memasuki peperangan yang namanya hidup, real hidup nih. Dan mungkin yang ketiga adalah aku bersyukur banget karena aku memang belum jadi orang tua. Aku nggak tahu apakah aku akan jadi orang tua atau enggak gitu kan. Tapi dengan melihat orang tuaku menjalani kehidupan mereka, melihat ayah dan mamaku menjalani pernikahan mereka, dan mereka benar-benar berjuang untuk paling enggak setiap harinya tuh mereka jadi lebih baik, itu aku beneran terinspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Makanya kadang kan aku sekarang sudah menikah jalan 5 tahun sama suamiku, dan kadang kalau misalnya ditanya inspirasi atau goals gitu ya, goals kamu menikah tuh apa gitu kan, aku nggak jauh-jauh gitu, aku bakal jawab aku mau kayak ayah mamaku gitu. Karena nih ada satu hal kecil ya, terakhir cerita mungkin untuk penutup. Jadi mamaku baru aja kemarin baru pulang dari Cina. Jadi mamaku baru ikut kongres dokter hewan sedunia, which is itu event yang keren banget. Semua dokter hewan pasti tahu event ini, dan mamaku bisa tergabung salah satu menjadi peserta di event ini. Terus kemarin mamaku pulang kan, dan pas pulang ayahku jemput. Terus ayahku tuh bawain bunga buat mamaku, beneran beli bunga, terus ada note kecilnya yang emang itu customize gitu. Terus aku kayak, mereka udah menikah puluhan tahun gitu kan, aku umurnya 26, berarti mereka udah menikah 27 tahun. Terus kalau misalnya ditanya aku goalsnya apa, aku tuh cuman bisa jawab kayak gitu. Aku pengen 20 tahun dari sekarang aku kayak gitu, aku kayak mereka. Aku pengen pernikahanku 20 tahun dari sekarang tuh nggak tahu ya, aku bukan dokter hewan, jadi aku nggak mungkin ikut kongres dokter hewan dunia gitu. Tapi mungkin aku ikut, nggak tahu event apa, aku bakal pulang dan suamiku bakal ada jemput aku untuk menyambut aku. Itu yang aku mau gitu. Jadi aku tuh dapat inspirasi setiap hari dari mereka sih gitu. Dan semoga dengan aku cerita ini gitu ya, mungkin bisa menginspirasi sedikit banyak lah teman-teman
juga yang nonton ini, dan aku belakangan beberapa DM ya di Instagram tuh kan ada yang kirim aku video TikTok atau dari Twitter gitu, itu tentang marriage is scary gitu kan, topik-topik yang sekarang tuh lagi in banget, muncul banget, trending banget gitu. Tapi aku tahu itu ada terjadi banyak banget, apalagi belakangan dengan adanya sosial media, maka makin banyak ya ke up gitu. Padahal mungkin sebenarnya dari dulu tuh emang ada marriage is scary itu ada terjadi di sekitar kita tuh banyak banget gitu kan. Cuman mungkin sekarang exposure-nya lebih besar dengan sosial media. Tapi aku tuh ingin meyakini bahwa nggak selalu kok gitu. Karena aku punya orang-orang terdekat nih, aku punya 2 contoh paling enggak orang tuaku, aku melihat mereka dan aku terinspirasi, aku merasa nggak menakutkan kok. Semoga ini juga bisa jadi jawaban lah gitu kan buat teman-teman yang mungkin ngirimin aku beberapa tweet gitu atau postingan link TikTok tentang itu. Ya semoga kita bisa jadi sedikit yang nggak seperti itu gitu, dan itu harus diusahakan. Aku tahu banget pernikahan itu adalah hard work, itu kerja keras, kita harus mengusahakan setiap hari secara sadar bersama pasangan kita. Dan kalau misalnya aku cerita bahwa ada pasangan artis ini artis itu, mungkin kan kita jauh ya, nggak kenal gitu kan, kita lihat doang dari sosial media dan sebagainya. Tapi ini aku cerita ada nih contoh real yang itu sangat dekat dengan aku, yaitu kedua orang tuaku sendiri. Dan kalau mamaku tuh selalu bilang ke aku ya, bahkan dulu waktu aku mau menikah, mamaku juga udah pesan gitu bahwa nggak ada usia pernikahan yang aman. Itu mamaku selalu bilang kayak gitu. Kayaknya aku udah beberapa kali juga pernah sebutkan ini, cerita ini. Jadi mamaku bilang nggak ada umur pernikahan yang aman. Jadi kita jangan pernah ngerasa aman, jangan pernah ngerasa malas untuk terus nurturing pernikahan ini, untuk terus memperjuangkan hubungan kita gitu. Kita emang harus secara aktif terus memperjuangkan, terus memelihara, terus merawat, terus melakukan usaha supaya pernikahan ini bertahan, supaya pernikahan ini berkembang, tumbuh terus, kita bisa grow together, bisa bertumbuh bersama dalam pernikahan itu. Sekian yang mungkin bisa aku sharing kali ini. Terima kasih buat yang udah mau menyimak Coffee Time kali ini, dan sampai jumpa di ngobrol-ngobrol random selanjutnya. Kalau teman-teman ada mungkin topik yang pengen aku bahas atau pertanyaan, boleh banget langsung aja taruh di kolom komentar, atau seperti biasa kontak aku di Instagram, nanti aku bakal sharing-sharing juga.